Halo guys, ketemu lagi dengan gue Iqfar dari iLinks Indonesia. Nah kali ini gue gak nge-review barang baru ya, tapi gue mau coba sharing gimana caranya teman-teman itu aman kalau beli tablet dalam kondisi bekas. Karena gini, kemarin gue sempat lihat-lihat ternyata di Topet juga ada yang jual dalam kondisi second. Tapi gak cuma di Topet, di OLX juga banyak yang jual second gitu. Nah gue akan coba share tips gimana caranya milih atau membeli tablet dalam kondisi second. Oke, kita langsung masuk ke poin pertama. Nah, poin pertama adalah ketika lu beli tablet dalam kondisi second di e-commerce ya, di Tokopedia, di Bukalapak. Gue gak tau ya, di Lazada ada gak aja? Ada aja kali ya mungkin ya. Yang pertama adalah cek dulu reputasi penjualnya. Itu kan misalnya gini, reputasi penjual itu kan ada indikatornya, ada banyak tuh. Kalau di Tokopedia, gue pakai contoh Tokopedia ya. Di nama tokonya tuh sebelah kirinya ada yang lambang kota, ya kan, ada lambang official store atau trust seller atau apalah segala macam. Kemudian indikator lainnya ada poin di sebelah kanan, 47, 48, 49, 50. Kalau gue pribadi sih kalau beli barang itu usahakan minimal 47, 48 ke atas lah. Ya, aku bagus lagi 50. Ya 50 tadi sempurna. Cuman kadang-kadang 47 pun kita lihat. Kadang ada tipikal pembeli di toko apapun, dia ngasih bintang rendah tuh bukan karena barangnya jelek, karena barangnya terlambat datang. Nah, kalau cuma perkara barang terlambat datang kan Bu ya, buat gue sih bukan sebuah hal jelek. Bukan jelek, maksudnya bukan hal yang penting banget ya, penting. Cuman kan tidak mengganggu si barangnya. Kan ada gitu, oh barangnya sih oke, tapi datangnya telat, pengirimannya, ekspedisinya kan salah ekspedisinya, bukan salah tokonya. Kemudian cek dulu tokonya aktif atau tidak aktif segala macam. Pastikan juga barangnya ada, nanti udah bayar segala macam. Nah itu tanya dulu tuh ke pembelinya, barang ready nggak? Jangan-jangan kadang-kadang ada seller, ini kan barang second. Barang second bukan tipikal barang yang stoknya ada 10, 20 atau bahkan ratusan, enggak. Kadang-kadang tokonya cuma toko pribadi aja gitu ya. Tanya dulu, barang ready nggak? Oh udah habis kan? Nah, udah jangan dibeli. Jadi nggak repot aja gitu loh. Udah transfer duit, ternyata barangnya nggak ada, itu kan mager banget kan. Masih nunggu retur, nanti udah retur balik lagi ke rekening duitnya. Akhirnya gimana jadi ribet. Yang kedua, baca deskripsi produknya, oke? Nah, kalau udah ngeliat reputasi tokonya atau harga produknya juga wajar-wajar aja segala macam ya. Dalam hal ini harga wajar itu bisa dicocokin sama harga barunya ya. Kalau harga barunya gope ya pasti harga second 3,5, 400 atau 300 ribu bahkan segala macam ya. Di situ poinnya. Kemudian baca deskripsi produknya secara detail ya. Baca, jangan sampai ada juga masalahnya barang udah nyampe ternyata ada barang yang memang sudah nggak ada. Paling gampang tuh kabel biasanya yang rusak. Loh kok kabelnya nggak ada? Ternyata di deskripsi sudah ditulis kabel nggak ada gitu ya. Jadi pastikan kelengkapan barangnya supaya nggak jadi masalah di belakang. Udah komplain berbusa ternyata di deskripsi sudah dijelaskan, ya malu sendiri kan akhirnya kan. Kalau mau nanya kan juga ada fitur chat, ya tanya aja, jangan malu. Itu kabelnya memang rusak? Iya kan, kabelnya rusak. Oh gitu. Ya kita udah tahu nih, beli barang ada satu yang minus. Kalau kabel aja rusak kan kita bisa beli di toko handphone, bisa beli kabel data atau segala macam. Jadi kita bisa antisipasi. Kemudian perhatikan juga foto produknya. Ini kalau di e-commerce tadi ya, perhatikan juga foto produknya, karena yang dibeli barang second harapannya adalah sellernya memajang foto yang memang difoto sendiri, bukan dari, kadang-kadang dari, kan suka ada tuh beberapa toko tuh sama semua fotonya, dia ngambil foto dari website resmi ya. Nah kalau barang second biasanya harusnya sellernya memajang foto yang dia foto sendiri, bahkan ada bagian-bagian yang mungkin cacat di zoom dia di foto lebih dekat lagi gitu ya. Cek setiap bagian produknya apakah ada yang cacat atau segala macam. Nah itu juga bisa bertanya, itu kenapa ya kok ada putih-putih di foto, tanya aja ke penjualnya, nggak masalah. Kemudian yang pasti adalah tadi berhubungan dengan deskripsi produk, cek juga kelengkapan produknya. Ini biasanya nih kalau kelengkapan produk nih, kalau tablet biasanya umumnya ada untuk tablet yang tertentu ya, pasti ada kartu garansi. Tapi ini baru nih, ini second tapi baru. Ya, itu ya benar ya, second lebih baru karena kita nggak berpakai kan. Ini tabletnya ada ya kan. Karton-karton gini juga harusnya sih mereka simpen nih biasanya. Ya, terus lainnya kabel misalnya kan, konektor bisa dibandingin sama yang baru. Ya, jadi kamu bisa buka toko yang jual barang baru. Oh di barang baru ada ini. Nah, dia di second ada nggak ini. Nah, ternyata nggak ada, nggak disebutin. Kamu bisa tanya, Mas itu konektornya udah nggak ada. Oh udah nggak ada, udah hilang. Oh ya udah. Jadi kamu tahu, jadi kamu nggak kecewa belakangan tuh. Kemudian ada pen nipnya, terus kemudian apa sih namanya ini, nips remover, ya nips remover, segala macam, ada kitabnya, pulpennya segala macam itu dicek gitu. Jadi nggak jadi masalah di belakang. Nah balik lagi ke harga ya, apakah harganya masuk akal? Misalnya, yang ini bisa hati-hati loh. Ada berapa barang di berapa toko tuh harganya juga beda. Barang A ini di toko A 600.000, barang yang sama di toko B itu bisa 700.000, bahkan ada yang jual bisa 1 juta.
kamu bisa ambil range yang agak mepet paling bawah tapi naik dikit nggak masalah gitu ya. Jadi anggaplah di barangnya 6,5-700an lah. Kadang ada toko juga ngambil untungnya juga kayak yang nggak wajar-wajar amat gitu. Nah kamu bisa ambil, oh berarti kalau secondnya 500 sih masih make sense lah ya, 5,5 walaupun mepet baru lah, tapi kalau 5,5 mendingan beli baru kali. Umumnya kalau boleh saran, harga barang second itu harusnya di kisaran 75-80% harga barunya ya. Jadi kalau misalnya barang sejuta, ya harusnya 750.000 sampai 800.000 aja barang secondnya. Kalau cuma 900.000 selisih cuma cepet 100.000, ya mending beli baru lah. Ngapain beli bekas? Harusnya ada range agak jauh antara harga baru dan harga bekas gitu. Jadi jangan buru-buru, mending beli baru kalau cuma selisihnya harga baru dan bekasnya tipis. Itu tadi kalau misalnya di online ya. Nah ini kalau misalnya kayak di OLX ya, misalnya beli di OLX. OLX tuh banyak loh yang jual tablet-tablet second. Nah jangan bertransaksi tanpa tatap muka. Kalau di OLX, transfer aja dulu nih, barangnya tinggal 2, barangnya tinggal 1, itu jangan pernah. Kalau dia nggak mau tatap muka udah batalin, berarti dia memang nggak punya barangnya ya, ada indikasi dia mau nipu gitu. DP aja dulu, nanti biar saya kunciin barangnya, biar kalau dia nanya nggak saya jual. Jangan pernah transfer apapun ke seller di OLX tanpa tatap muka ya. Nah OLX itu biasanya ketemu nih. Nah kalau OLX kan kalau bisa milih penjual yang radius berapa kilo dari kita tuh. Nah kalau misalnya rumah di Pamulang, mungkin Ciputat tuh kita ketemu di tengah-tengah aja. Ketemu di mana? Misalnya ketemu di Hokben atau di McD Ciputat misalnya. Oh kita ketemu di sana, lihat barangnya, dibawa laptop, dites, gambar kasar segala macam, kabel segala macam, cocok, bayar, monggo. Tapi udah ketemu barangnya. Tapi sekali lagi jangan pernah bertransaksi tanpa ketemu penjual ya kalau di OLX. Ya OLX tidak bisa menjamin penipuan-penipuan kayak gitu ya. Beda sama Tokopedia, karena OLX itu bukan e-commerce kayak Tokopedia dan kawan-kawannya. Dia hanya ngasih wadah, orang mau jualan monggo silakan gitu. Paling kita cuma bisa report doang. Jadi jangan pernah bertransaksi tanpa tatap muka. Oke. Ini yang paling penting nih. Cek yang namanya port connector. Port connector itu ya bisa Type-C, bisa rata-rata sih Type-C ya sekarang ya. Rata-rata Type-C. Tapi kalau mungkin barangnya agak lama kayak Wacom, One by Wacom ya kan, itu masih pakai micro USB ya namanya ya. Nah, itu dicek tuh. Makanya pas ngetes tatap muka ya kan, dites colok, nyalain laptop ya. Paling gampang kalau dari mata kasat, lihat aja nih pin di dalamnya nih. Masih ada nggak atau bengkok nggak? Kalau kabel rusak model 10.000 20.000 bisa beli lagi. Tapi kalau ini yang rusak, ini repot loh. Ini nggak bisa dibenerin. Karena sekali dibenerin, ini rasa gue juga pun kalau dibuka ini langsung rusak nih. Karena dia nggak ada baut, nggak ada apa, dia mulai ceklek nih, cetek, terus dipres ya. Perhatikan pin di dalam ini, pastikan aman dan nggak bengkok atau nggak ada. Atau apa maksudnya jangan sampai nggak ada sama sekali gitu. Mungkin kalau di Tokped bisa kali ya minta videoin sama sellernya sebelum kita diantar barangnya ya kan, atau difotoin, colok, dia nyala nggak, berfungsi nggak gitu loh ya. Karena ini riskan banget ya. Kalau mungkin yang lu beli secondnya cuma 300.000 400.000 ya, terus barangnya tadi dikirim rusak ya nggak nyesek sih, cuman maksudnya ya udahlah ya. Tapi kalau lu yang beli Wacom Intuos yang 3 juta sampai rumah nggak bisa dipakai, nah itu apa yang nggak mau bunuh diri rasanya, barangnya rusak itu dia. Jadi pastiin berfungsi benar. Kemudian kalau tatap muka juga ini di luar tambahan kan sebenarnya Reja kemarin yang bantuin riset, gue nambahin sedikit. Coba diginiin nih, untuk mastiin barangnya nggak pernah jatuh ya, nggak ada kotak. Karena jujur aja material tablet ini bukan barang yang kokoh banget. Bodinya iya, dia di dalamnya tipis banget loh ya. Ada solderan tapi apa sih namanya, yang bagian listrik itu gue nggak terlalu ngerti. Tapi dia dalamnya sebenarnya ringkih ya, tipis sekali ya. Nah makanya pastikan supaya nggak ada yang koclak. Kan suka ada tuh. Dulu kan kita review tablet yang begitu tuh. Dalamnya koclak, barangnya sih nggak rusak, tapi kok jadi ngeri sedap gitu loh kan. Kayak ada yang goyang-goyang, koclak ya itu. Kemudian jangan lupa tes pulpennya ya. Pulpen mana sih? Ini pulpennya mana sih? Walah, siapa sih nyuruh dikotakin? Tokonya. Pabrik ya. Nah ini dia ya. Tes nih ya, klik kiri, klik kanannya segala macam, masih antep gitu rasanya. Masih apa ya, antep tuh masih klek itu masih enak gak gitu loh ya. Kalau klek ya, terus pennya segala macam ya, coba di tabletnya klik kiri, klik kanan segala macam, cobain aja gitu ya. Jangan digigit. Nah kemudian pastikan juga kalau bisa kan sesuaikan dengan kebutuhan kamu ya. Kalau masih sekolah ya beli yang mungil-mungil kayak gini, second sih oke lah ya. Jangan beli Wacom Intuos yang 4 juta. Kalau masih ini balik lagi, itu sih tips-tips mau beli baru, mau beli second, sesuaikan dengan kemampuan kantong kamu dan kebutuhannya kamu. Jadi itu aja ya. Tadi ada beberapa poin ya. Jangan sampai salah beli ya. Dicek lagi tadi poin-poin yang udah gue sebutin, karena ini barang memang murah
tapi juga bukan berarti murahan atau gampang semua orang bisa beli gitu. Jadi kalau kalian udah nabung, apalagi anak sekolah udah ada 300.000 nih, nah keputusannya adalah perlunya beli second apa baru sekalian. Kalau cuma sisinya tadi gue balik, sisinya nggak terlalu jauh, mendingan beli baru, sabar aja dulu. Tapi kalau misalnya yang mau dibeli tablet-tablet yang di atas 2 juta segala macam, karena selisihnya bisa sampai 1 jutaan, ya mending beli second, ya kan. Tapi ada plus minus lah. Biasanya yang punya tablet mahal-mahal itu biasanya emang pekerja seni. Ya biasanya agak-agak apik lah orangnya ya, karena itu barang mahal. Tapi minusnya mereka makanya pasti digenjot. Yang beli tablet mahal tuh bisa digenjot makanya. Beda sama anak sekolah, kalau beli beginian kadang-kadang makanya cuma buat praktek di sekolahan doang, sama ngerjain tugas, habis itu lupa. Ya gitu. Oh iya, terakhir gue lupa, sorry, satu lagi. Pastikan kardusnya juga masih utuh, karena biasanya indikator orang apik apa enggak sama barang, dia nyimpen perintilan kardus kayak gini tuh rapi. Ya, nggak asal simpen buah apa lecak segala macam, itu indikatornya. Oke, sorry, ini tambahan terakhir dari gue. Mudah-mudahan dapat barang yang bagus. Selamat berburu ya. Ada Tokopedia segala macam, ada OLX ya. Banyak lah sekarang ininya. Selamat berburu barang. Semoga dapat yang bagus, harganya cocok dan bermanfaat buat kalian. Oke, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Goodbye.